teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Halimatus Sadia, NIM 212300019. Hari ini kita mau ngapain ya? Gimana kalau kita review singkat materi pemrograman web 1? Oh ya, sebelumnya aku mau cerita sedikit tentang aku, boleh ya? Jadi aku itu sekarang kuliah di STIMIK Widya Pratama Pekalongan, jurusan Sistem Informasi. Dan kali ini aku kedapatan tugas untuk mereview suatu materi dari dosen aku yang namanya Pak Ari. Halo Pak. Jadi reviewnya itu kayak tentang materi yang udah pernah kita dipelajari gitu loh teman-teman. Kita mulai ya. Yang pertama itu, bentar. Enaknya itu aku cerita dulu tentang asiknya sekolah di STIMIK, ya nggak sih? Ya dong. Oke, jadi di STIMIK itu ya teman-teman, asik banget dosennya itu sangat berwawasan luas dan sangat terbuka dengan mahasiswa. Jadi jika kita bertanya sesuatu pasti dijawab dan baik-baik sekali orangnya. Oh ya, materi yang pertama itu ada HTML. Aku sambil baca ya teman-teman, soalnya takutnya ada yang salah atau pronunciation salah, bisa dikoreksi. Oke? Yang satu itu HTML atau Hypertext Markup Language. HTML itu adalah sebuah markup untuk membuat halaman web. Penanda atau markup ini disebut tag. HTML berperan untuk menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah website. HTML bisa disebut kunci dasar untuk membangun website. Karena HTML digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat digunakan pada web browser. Ada dua tipe. Yang pertama, doctype HTML. Ini adalah tag deklarasi untuk menyatakan tipe dokumen dan versinya. Sedangkan HTML login ini adalah tag pembuka untuk HTML wajib ada di setiap dokumen. Atribut login menyatakan bahwa dokumen HTML menggunakan bahasa Inggris atau English. Dan tag A ini adalah tag untuk menyatakan halaman tujuan dari link. Contoh jika linknya tutup buka href https id wikipedia.org /wiki /halaman _utama, klik di sini, dan ini adalah contoh link untuk menuju halaman utama pada ref Wikipedia. Yang ketiga itu ada dalam tag form. Dalam tag form itu ada perintah metode yang bernilai get dan put. Ini digunakan untuk mengambil data. Yang mengambil data itu namanya get ya teman-teman. Dan mengambil data yang disisipkan pada URL. Sedangkan put digunakan untuk update data secara keseluruhan. Nah, sekian review singkat untuk materi berkaitan dengan HTML. Menarik bukan? Iya dong, aku aja ikut kelas aja suka banget, soalnya materinya itu menarik-menarik dan dipelajarinya itu kayak seneng gitu loh teman-teman, soalnya kan ini hal yang baru buat aku ya, jadi menurut aku itu sangat asik. Selanjutnya, ayo kita bahas belajar tentang CSS dan Bootstrap. Jadi CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa kedua setelah HTML. CSS mempunyai banyak manfaat untuk mempercantik atau memperindah tampilan HTML kita. Contoh, dengan menggunakan CSS, kita bisa mengubah desain web menjadi HTML, membuat halaman menjadi menarik, dan masih banyak lagi. CSS bisa disebut bahasa desain web yang mengatur format tampilan dari halaman website yang ditulis dengan HTML. Biasanya, CSS bisa digunakan untuk mendesain halaman website. Sekarang, CSS bisa diaplikasikan untuk segala dokumen termasuk Android. Gimana? Keren bukan? CSS itu emang sangat-sangat berguna dan bermanfaat buat aku. Karena apa? Karena menjadikan halaman website yang kita buat itu cantik banget gitu loh teman-teman. Yuk lanjut kita tentang Bootstrap. Bootstrap merupakan sebuah library framework CSS yang dibuat untuk mengembangkan front-end di sebuah situs web. Dengan adanya Bootstrap, dapat membuat halaman website kita bisa menyesuaikan dengan ukuran perangkat monitor. Bootstrap mempunyai banyak keunggulan, yaitu lebih efisien waktu, karena dalam Bootstrap itu banyak terdapat script yang siap saji untuk digunakan, lebih fleksibel, desain yang berorientasi, dan lain-lain. Nah, itu dia CSS dan Bootstrap teman-teman. Gimana? Menarik bukan? Menarik kan? Nah, review singkatnya sekian, di sini saja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika banyak penutur kata yang salah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf lagi, nggak apa-apa ya Pak, maaf.
Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Sampai jumpa di channel berikutnya. Enggak ding, di video berikutnya. Bye bye.